Sejarah asal mula Pura Tanah Lot dengan berbagai mitos yang ada, serta ular suci yang misterius. Kalian semua pasti sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah berkunjung ke Pura Tanah Lot. Tapi, apakah kalian semua tahu bagaimana sebenarnya sejarah asal mula Pura Tanah Lot dengan berbagai mitos yang ada, serta ular sucinya yang misterius? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas semua tentang Pura Tanah Lot. Namun sebelumnya, di-subscribe dulu ya videonya. Terus aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa di-like, share, dan komen. Terima kasih. Pura Tanah Lot adalah salah satu tempat ibadah umat Hindu yang sangat disucikan di Bali, Indonesia. Tanah Lot terletak di Desa Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot ini merupakan bagian dari Pura Dangkayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Sejarah asal mula Pura Tanah Lot. Sejarah Pura Tanah Lot Bali, Indonesia berdasarkan legenda dikisahkan pada abad ke-15, Bagawan Dangyang Nirarta atau dikenal dengan nama Dangyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalam Watu Renggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dangyang Nirarta dalam menjalankan misinya sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot dikisahkan Dangyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dangyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban, Tabanan. Pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Dangyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu. Bendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme. Dangyang Nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara Bendesa Braban ingin mengusir keberadaan Dangyang Nirarta dari tempat meditasinya. Menurut sejarah Tanah Lot, berdasarkan legenda Dangyang Nirarta memindahkan batu karang atau tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Semenjak peristiwa itu, Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dangyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan Desa Braban, Dangyang Nirarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Braban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk Desa Braban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Legenda Pura Tanah Lot. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang mengembara dari Jawa, yaitu Dangyang Nirarta, yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Sat Kayangan tersebut pada abad ke-16. Pada saat itu, penguasa Tanah Lot yang bernama Bendesa Braban merasa iri kepadanya karena para pengikutnya mulai pergi untuk mengikuti Dangyang Nirarta. Bendesa Braban kemudian menyuruh Dangyang Nirarta meninggalkan Tanah Lot. Dangyang Nirarta menyanggupi, tetapi sebelumnya ia dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu ke tengah pantai, bukan ke tengah laut, dan membangun pura di sana.
Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Ular ini masih ada sampai sekarang, dan secara ilmiah ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai ciri-ciri berekor pipih seperti ikan. Warna hitam berbelang kuning dan mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra. Akhirnya disebutkan bahwa Bendesa Braban menjadi pengikut Dangyang Nirarta. Mitos tentang Pura Tanah Lot. Jalan-jalan bersama pasangan menyaksikan keindahan daya tarik wisata Tanah Lot pasti mengesankan. Apalagi bergandengan tangan menapak setiap bongkah karang kokoh penuh aura itu. Tentu memberi kenangan yang teramat manis. Redupnya sinar surya ketika pulang ke peraduannya seakan memberi spirit untuk kekuatan jalinan kasih sayang bersama. Sayangnya di Tanah Lot ada mitos dan pantangan bagi pasangan yang mengajak kekasih atau pacar ke tempat peribadatan itu. Jangan bawa pacarmu ke Pura Tanah Lot. Itulah kalimat yang sering terlontar dari para tetua di Pulau Dewata. Masyarakat Bali banyak yang percaya jika berlibur bersama pasangan yang belum menikah alias pacaran ke Pura Tanah Lot. Hal itu akan mengakibatkan hubungan tidak bertahan lama atau segera putus. Jika pantangan itu dilanggar, maka hubungan dengan sang pacar diyakini tak akan bertahan lama. Suasana menjadi merenggang hingga akhirnya putus. Meski sulit dibuktikan, tetapi percaya tidak percaya masyarakat Bali, khususnya pasangan muda-mudi sangat percaya dengan mitos tersebut. Mereka tidak pernah mau membawa pasangan mereka ke Pura Tanah Lot. Jika hanya sekedar jalan-jalan di areal kawasan Tanah Lot itu, biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi. Mitos tersebut tidak berlaku bagi orang yang sudah berkeluarga. Mitos ular suci yang berada di Goa Tebing Karang. Ular tersebut dipercaya sebagai penjaga pura yang menjauhkan masyarakat dari ancaman kejahatan dan kerusakan. Konon, jika akan terjadi musibah atau bencana alam, ular akan dijadikan pertanda, yaitu lewat munculnya raja atau ratu ular laut berwarna merah. Masyarakat Bali percaya ular suci ini sering berpindah-pindah ke Pura Tanah Lot di malam hari untuk menjaga kesucian pura. Ular yang berada di tempat ini berjenis ular laut yang bisanya sangat mematikan. Kenyataannya, ular di sana sangat jinak. Malah, konon katanya ular yang berada di dalam sebuah goa ini bisa mengabulkan permintaan sekaligus sebagai penjaga pura tersebut. Tempat ular ini biasanya dijaga oleh pawangnya. Mitos air suci yang membuat awet muda. Mitos lain yang dipercaya masyarakat adalah air di Tanah Lot bisa membuat orang awet muda. Banyak pengunjung datang untuk membuktikan mitos itu sendiri, tetapi belum ada penelitian tentang kebenaran air suci ini. Nah, itulah tadi mitos yang melekat pada Pura Tanah Lot. Misteri ular suci Tanah Lot, ular misterius penjaga pura yang berbisa dan mematikan. Pura Tanah Lot menjadi salah satu destinasi paling terkenal yang ada di Pulau Bali. Pemandangan pura ketika matahari terbenam menjadi daya tarik utama para wisatawan. Selain itu, ada pula fenomena menarik lain yang bisa disaksikan oleh para wisatawan, yakni terkait keberadaan ular suci Tanah Lot. Ular suci yang berada di Pura Tanah Lot bukanlah ular biasa. Oleh masyarakat Bali, ular tersebut dianggap sebagai ular keramat. Bahkan, keberadaannya merupakan salah satu eksistensi sosok penjaga dari Pura Tanah Lot. Para wisatawan yang berkunjung ke Pura Tanah Lot berkesempatan untuk melakukan interaksi secara langsung dengan ular suci ini. Ular suci Tanah Lot memiliki bisa lebih mematikan daripada kobra. Ular suci ini memiliki warna perpaduan antara hitam dan putih. Bentuk tubuh ular ini berbeda dengan ular biasa. Bagian ekornya berbentuk pipih,
Bentuk seperti ini biasa dijumpai pada spesies ular laut. Hal ini tidak mengherankan karena ular suci tersebut memang merupakan jenis ular laut yang berasal dari suku Elypidae. Ular yang termasuk dalam suku Elypidae dikenal sebagai golongan ular yang punya bisa sangat berbahaya. Ular suci dari Pulau Bali ini secara khusus menjadi jenis ular yang punya bisa sangat mematikan. Bahkan bisa dari ular ini lebih berbahaya kalau dibandingkan dengan bisa ular kobra. Meski begitu, ada fenomena menarik terkait keberadaan ular tersebut. Konon, tidak pernah ada kejadian wisatawan atau masyarakat yang digigit oleh ular berbisa sangat berbahaya tersebut. Padahal, cukup dengan sekali gigit, siapapun bisa kehilangan nyawanya dalam hitungan menit. Padahal, keberadaan ular suci menjadi salah satu penarik kedatangan wisatawan. Para pengunjung pura kerap menyempatkan waktu untuk menyentuh ular ini. Lokasinya berada di dalam gua yang berada di bawah pura. Di dalamnya, Anda juga akan menemukan sosok pawang ular untuk memberi perlindungan ketika terjadi hal tak diinginkan. Ular suci Poleng. Masyarakat Bali menyebut ular suci yang berdiam diri di Pura Tanah Lot dengan nama Poleng. Terdapat 2 jenis ekor ular suci yang bisa Anda temukan. Ular pertama memiliki warna belang hitam putih. Selain itu, ada pula ular lain yang memiliki warna abu-abu kehitaman. Hanya saja ular hitam putih yang lebih sering muncul. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, ular suci yang ada di Bali ini bukanlah hewan biasa. Ular tersebut adalah jelmaan dari selendang milik Dangyang Nirarta. Dangyang Nirarta sendiri merupakan sosok yang berperan besar dalam pendirian Pura Tanah Lot. Tujuannya agar beliau bisa bersemedi dengan tenang tanpa gangguan. Tahun 1960-an, ular suci yang ada di Pura Tanah Lot jumlahnya sangat banyak. Namun, situasinya saat ini sudah berbeda. Populasi ular suci mulai berkurang. Meski begitu, ular-ular tersebut merupakan jenis ular yang jinak. Tidak pernah ada catatan mengenai penyerangan yang dilakukan ular suci, kecuali ketika ada orang yang benar-benar dianggap sebagai pengganggu. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menyentuh secara langsung ular tersebut, bisa berkunjung ke Pura Tanah Lot. Ketika melakukan interaksi, Anda perlu menyumbang seikhlasnya kepada pawang yang menjaganya. Itulah tadi mengenai sejarah asal mula Pura Tanah Lot dengan berbagai mitos yang ada serta ular sucinya yang misterius. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.